Oke, legal drafting ya. Nah, ketika kita bicara legal drafting itu kan kita bicara mengenai perancangan hukum ya. Drafting itu kan merancang, membuat sesuatu ya. Nah, tapi ketika kita bicara mengenai drafting, merancang sesuatu, itu kan semua selalu berkaitan dengan penulisan, legal writing. Jadi selalu secara luas itu akan melibatkan penulisan, ya, penulisan hukum yang lebih luas. Nah, ketika masuk lebih sempit, di situ ada legal drafting, ada kontrak drafting, ya kan, kita kenal ya. Nah, legal drafting sendiri macam-macam, ya kan, kita mengenal ada merancang kontrak. Kontrak sendiri macam-macam lagi, ya kan, merancang kontrak jual beli sama sewa menyewa sudah berbeda. Merancang kontrak jual beli saham sama jual beli properti sangat berbeda. Merancang kontrak sektor minyak dan gas bumi dengan sektor kawasan industri misalnya, itu pun sudah berbeda. Jadi legal drafting memang masuk ke keterampilan sih seharusnya ya. Jadi memang ada keterampilan tertentu yang harus dikuasai, dan seperti halnya keterampilan, tidak bisa atau tidak cukup hanya mengetahui metode ya atau pokok-pokok dari bagaimana merancang sesuatu ya. Sama seperti ketika saya mengajar kelas kontrak drafting, ada metode-metodenya ya, ada yang disebut sebagai komponen dari kontrak di mana perlu diikuti ya. Tapi kan tetap saja meskipun seseorang mengetahui komponen kontrak, bagaimana mendrafting kontrak dengan benar, tidak ada artinya kalau tidak pernah dilatih ya. Jadi memang legal drafting akan selalu melibatkan latihan, dan itu kemudian akan menjadi keterampilan, skill, legal skill yang tentunya bernilai ya, karena legal drafter itu diperlukan. Orang yang mampu menulis dengan baik itu diperlukan ya dimanapun, dan apalagi profesi kita nanti sebagai praktisi hukum ya, baik advokat, hakim, jaksa dan lain-lain, itu akan selalu melibatkan penulisan hukum. Nah, jadi saya akan mulai dengan penulisan hukum dulu sebelum kita masuk ke perancangan hukum ya, legal drafting. Tujuannya apa sih ketika kita menulis ya? Ketika kita menulis untuk menginformasikan ya, membujuk, mencatat ya. Jadi ada beberapa hal ya kita bisa lakukan, apa yang menjadi tujuan dari legal writing. Nah, untuk hakim, jika ditulis secara tidak baik atau bahkan salah, maka pesan yang mau disampaikan tidak akan tercapai ya. Jika ini adalah suatu putusan pengadilan, maka putusan tersebut tentu berisiko dibantah lebih lanjut. Artinya kalau misalnya sudah ada putusan pengadilan negeri, lalu ditulis secara tidak benar, pertimbangannya tidak benar, ya, pertimbangan hukumnya itu tidak logis, atau pertimbangan hukumnya keluar dari fakta, atau pertimbangan hukumnya misalnya menyimpang dari apa yang sebetulnya dituntut oleh salah satu penggugat, itu pun juga bisa keliru ya kan. Maka itu kan kemudian salah satu upaya hukum banding, bahkan sampai kasasi, itu kan kekhilafan hakim ya, kekeliruan hakim. Nah, di situ masuk sebagai upaya hukum. Untuk itu bagus juga, penting untuk hakim menulis secara tepat ya. Untuk advokat bagaimana? Jika salah menulis bahasa hukum, maka kita bisa kalah di suatu kasus. Kita bisa mengecewakan klien dan akibatnya kehilangan klien ya. Dokumen menjadi ambigu, tidak jelas. Apa sebetulnya yang dimaksudkan oleh si advokat ini dalam menulis di suatu kontrak misalnya. Ketika pasal-pasal yang ditulis tidak jelas, akhirnya kan sulit nanti dalam aplikasi. Dan ketika sulit dalam aplikasi, rentan konflik ya. Nah, ketika rentan konflik ya bersengketa jadinya. Dan lebih parah lagi, bahkan kalau sampai si advokat ini dituntut atas dasar malpraktik ya. Ini kan hal-hal yang tentunya betul-betul kita harus berhati-hati sebagai advokat. Jangan sampai
menulis secara tidak benar. Ya, jadi memang maka itulah kita perlu memahami tahap-tahapan penulisan, dan itu memang perlu bersabar, perlu latihan, ya, perlu bersabar. Kenapa? Karena memang ada metode, ada tahap yang mau tidak mau harus kita lakukan. Suka tidak suka, bosan tidak bosan, gitu ya. Perlu, supaya untuk menghindari hal-hal seperti ini tentunya. Kita mungkin tidak bisa menghilangkan kesalahan dalam penulisan, ya, karena kita manusia, ya. Meskipun sudah dibantu oleh alat Microsoft Word misalnya, ya, spelling and grammar check, itu tentunya mengurangi risiko kesalahan penulisan, ya, tapi tidak bisa sepenuhnya menghilangkan risiko itu sendiri, ya. Makanya memang harus selalu punya mindset untuk menulis secara tepat dan benar sesuai dengan fakta. Apalagi ini kita masalah hukum yang kita tulis, ya. Jadi selalu harus berdasarkan fakta hukum, harus sesuai dengan dasar hukum yang benar yang dirujuk. Nah, jadi untuk menginformasikan, misalnya surat menyurat, ya, itu kan menginformasikan, ya, kami telah hadir di persidangan hari ini. Dan tentunya kan surat menyurat fisik sudah semakin hari semakin dikurangi dengan elektronik, ya kan, surat elektronik, email. Bahkan sekarang komunikasi melalui grup-grup WhatsApp, ya, atau kalian yang saya mengertikan dari Atma Jaya atau mahasiswa banyak menggunakan grup lain, ya. Jadi bisa bermacam-macam. Disitulah kemudian distribusi komunikasi. Dan jangan melihat bahwa seolah-olah karena ini grup WhatsApp atau grup lain kemudian tidak mempunyai dampak hukum. Tidak juga, gitu ya. Jadi grup WhatsApp, grup lain misalnya, apapun itu, ketika sudah ada distribusi komunikasi di situ, sudah ada pertukaran pikiran, dan bahkan bisa terjadi ada kesepakatan di situ, ya, maka apa yang tertulis di situ itu bisa menjadi bukti di dalam persidangan untuk membujuk misalnya gugatan, memori banding, memori kasasi, ya. Jadi yang bersifat persuasif tentunya, ya. Kalau ada gugatan tentunya pasti ada tuntutan. Dan ketika ada tuntutan pasti ada harapan atau ekspektasi tertentu agar gugatannya itu kan dikabulkan, ya, tuntutannya itu dikabulkan. Jadi memang harus bersifat persuasif. Gugatan, kalau banding, memori banding, ya, kalau kasasi, memori kasasi. Begitupun juga lawannya, ya, kontra memori banding, kontra memori kasasi, jawaban, duplik, dan lain-lain, itu kan akan perang argumen di situ, ya. Jadi legal drafting hari ini memang tidak bisa dilihat hanya legal drafting itu legal opinion, ya, karena legal drafting sebetulnya mencakup juga kontrak drafting, dan mencakup juga kan perancangan gugatan, ya, perancangan permohonan arbitrase dan lain-lain. Jadi yang melibatkan litigasi, ya, tidak hanya non litigasi. Nah, fokus hari ini tentunya saya akan lebih banyak berkaitan dengan pembuatan pendapat hukum atau yang bisa dibilang serupa dengan itu, seperti esai, ya, esai hukum atau artikel hukum. Nah, itu juga bisa digunakan, bisa merujuk pada metode yang saya akan ulas hari ini. Tapi juga akan sedikit nanti saya bahas mengenai gugatan, ya, yang bersifat persuasif dengan metode yang sedikit berbeda. Nah, penulisan juga untuk mencatat atau mendokumentasikan, ya, misalnya akta, kan, akta perusahaan, anggaran dasar, perubahan anggaran dasar, kontrak, wasiat. Itu semua adalah untuk mendokumentasikan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum. Nah, tentunya penulisan tadi seperti saya bilang ini adalah proses yang berulang-ulang, kita harus belajar sehingga betul-betul kita terampil, dan ini kelihatannya sih seumur hidup ini, ya. Jadi pembelajaran seumur hidup. Tapi kita perlu mengetahui kan tahap-tahapan yang paling penting, ya. Ada 3 tahap dalam menulis itu kan, sebelum, pada saat menulis, dan sebelum betul-betul ini dituntaskan atau difinalkan. Pra penulisan melibatkan riset,
rencana dan uraian poin-poin utama. Ya, ini berlaku untuk semua sebetulnya. Mau kita sesederhana membuat suatu artikel hukum atau bahkan sekompleks suatu gugatan, ya, itu akan selalu melibatkan uraian poin-poin utama. Ya, ada planningnya. Bagaimana kita merencanakan artikel, gugatan, pendapat hukum ini akan ditulis, ya. Dan tentunya ketika kita mau membuat rencana dan sampai ke poin-poin utama, kan tidak bisa tidak kita harus melakukan riset, ya. Kecuali kita sudah mengerti semua, ya. Tapi kan hampir tidak ada manusia yang mengerti semua. Jadi pasti ada yang tidak dimengerti. Ada permasalahan hukum baru, ya. Anggaplah kita mungkin punya keahlian di bidang tertentu, tapi kan kita tidak ahli di bidang lain. Ahli di bidang tertentu pun tidak semua hal tahu, sehingga pasti akan melibatkan riset. Pasti melibatkan referensi apa yang harus dilihat, referensi apa yang harus dirujuk, sehingga sampai kepada poin-poin utama. Nah, ini penting. Penulisan kalau dilakukan dengan benar, saya rasa sih sudah selesai 50% dari 100% yang dituju, yaitu selesainya penulisan itu sendiri. Karena kalau perencanaan aja tidak kokoh, penulisan biasanya juga akan keluar dari arahnya, ya, seperti tidak terarah jadi tulisannya. Kalaupun terarah, seperti tidak berbobot, gitu ya, karena poin-poin utama tidak di-touch sejak awal, sehingga pada saat penulisan pun tidak dimasukkan. Nah, itu kan berdampak buruk, ya, untuk semua hal menurut saya sih, untuk menulis artikel, untuk menulis jurnal, apalagi yang berdampak hukum seperti gugatan, yang betul-betul langsung dibaca oleh hakim dan memiliki hasil tertentu berupa putusan. Ya, jadi jangan sampai itu terjadi. Nah, penulisan yang mengikuti rencana, apa yang sudah di-set di awal berdasarkan riset, menghasilkan poin-poin utama, ikuti aja framework-nya. Jadi seperti membuat daftar isi gitu ya. Kalau kita mau membuat buku mungkin seperti daftar isi sudah dibuat, outline hal-hal yang pentingnya itu apa. Nah, kemudian tinggal ditulis. Nah, proses penulisan pasti yang butuh waktu. Karena harus bolak-balik ya. Menulis paragraf perlu merujuk kepada hasil riset ya, atau sambil menulis ada riset lanjutan diperlukan. Mengingat memang pasti ditemukan hal-hal yang tidak terpikirkan pada saat perencanaan. Nah, itu nanti kita akan lihat di dalam pengalaman dari seorang hakim agung di Amerika Serikat ya, hakim Mahkamah Agung di Amerika Serikat itu sangat baik, nanti kita bisa pelajari bagaimana dia bekerja. Nah, lalu mengedisi. Edisi itu maksudnya mengediting ya, editing dan membaca ulang itu proofreading. Mungkin yang terpenting dalam proses penulisan. Umumnya revisi bisa berulang, kadang bahkan dihapuskan sama sekali bagian-bagian tertentu. Nah, proses yang ketiga ini justru saya lihat berdasarkan pengalaman malah yang tidak dilakukan ya. Jadi setelah selesai perencanaan mungkin ada sekedar-kedarnya lalu mulai menulis atau langsung menulis tanpa perencanaan, kemudian tidak pernah dilihat lagi ya. Apa yang saya tulis itu betul apa enggak ya? Apa yang saya tulis itu betul-betul menjawab pertanyaan masalah apa tidak? Nah, itu seringkali itu dibiarkan ya, karena mungkin terlalu percaya diri bahwa udah pasti benar atau saya malas saja ngelihat. Nah, itu tidak baik ya. Apalagi dalam profesi kita, apa yang kita produksi, apa yang kita hasilkan itu berdampak hukum ya. Orang biasa aja yang tidak mempraktikkan hukum itu bisa mempunyai dampak tertentu kan. Apalagi itu surat menyurat keluar dari seorang advokat, seorang hakim, seorang jaksa, itu kan pasti akan berdampak ya. Jadi memang proofreading, editing itu tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak, suka mau tidak suka, malas atau tidak malas, harus dilakukan untuk memastikan bahwa poin-poin utama yang tadi direncanakan sudah tertulis dengan benar. Hasil riset yang sudah dilakukan tertulis dengan benar, sesuai dengan apa yang memang kita mau sampaikan. Jadi revisi bisa berulang-ulang
ya. Bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali lebih ya, tergantung. Ini tergantung dokumen apa yang kita mau produksi. Bisa salah analisa sama sekali tiba-tiba. Setelah kita menulis, menganalisa tertentu, ternyata kita menyadari ini salah. Kita harus rombak, kita harus hapus, dan kita harus memulai ulang. Dan itu terjadi berulang-ulang ya. Jadi dan itu bisa terjadi ketika kita mengedit dan membaca ulang. Kalau kita tidak lakukan ini, ya otomatis kan tidak ada review terhadap pekerjaan kita sendiri ya. Dan tentunya alangkah lebih baik untuk membuat dokumen yang lebih berbobot perlu melibatkan orang lain ya, yang mungkin bisa kita ajak diskusi atau biasa kita ajak diskusi untuk melihat juga memperoleh pandangan lain, sudut pandang lain, dan juga menguji agar pikiran kita juga teruji ya secara lebih objektif. Apakah benar sih yang saya tulis ini benar nggak sih kira-kira dari sudut pandang Anda ya? Bagaimana Anda melihat permasalahan ini? Berbeda nggak dengan saya melihat berbeda nggak dengan pandangan saya? Nah itu kan tentunya akan membuat lebih berbobot. Nah tentunya semakin penting dokumen itu, ya, semakin penting juga melibatkan pihak lain sebetulnya, supaya jangan sampai terlalu terlalu sempit ya, karena biasanya kalau hanya dilihat oleh satu orang ya, satu sisi, maka mungkin menjadi sempit itu cakupan tulisan kita. Nah melibatkan orang lain itu sering membuatnya menjadi lebih berbobot ya. Ini saya juga bicara dari pengalaman. Dan di kantor kami, Lex & Co itu, kami juga selalu saling koreksi ya. Dengan tujuan itu, jangan sampai dokumen yang diterbitkan dari Lex & Co itu kemudian tidak berbobot atau tidak menjawab pertanyaan permasalahan klien secara tepat, secara apa yang memang diatur oleh hukum. Dan manusia itu kan penuh kekurangan ya. Jadi kadang ketika kita menulis sudah kita edit ya, kadang tetap aja ada yang terlewat ya. Dan itu ya karena bukan kesengajaan ya. Memang begitulah kita. Maka itulah kita perlu mendapat feedback dari orang lain. Nah, pentingnya kejelasan ya, importance of clarity. Clarity itu kan kejelasan ya. Jadi ketika kita menulis itu perlu jelas, apalagi ketika kita menulis yang mempunyai dampak hukum. Language is the central tool of our trade. Nah ini yang saya bilang, penulis yang mengatakan ini adalah hakim Mahkamah Agung Amerika ya, kan agak beda nih kalau di Amerika itu. Mereka sangat sulit ya menjadi hakim agung, dan yang saya mengerti mereka tuh seumur hidup tuh, jadi betul-betul orang-orang top-topnya lah yang hanya bisa duduk di sana. Saya lanjutkan ya, when we are looking at a statute trying to figure out what it means, we are relying on the language. When we are construing the Constitution, we are looking at the words. Those are the building blocks of the law. Yeah? And so, if we are not fastidious with the language, it dilutes the effectiveness and clarity of the law. Oke, jadi bahasa, ya. Jadi ya bahasa Indonesia hukum, bahasa Inggris hukum, itu nggak bisa tidak tuh. Kalau kita mau bagus dalam menulis, mau bagus dalam mendrafting, merancang, ya itu tidak bisa tidak. Penguasaan bahasa Indonesia yang benar, penguasaan bahasa Inggris yang benar, itu memang harus selalu ditingkatkan. Supreme Court opinions are going to be used for lawyers, ya, for other judges, to tell them what the law is. Ya, ini kan jurisprudensi, ya, mereka kan judge made law, ya, based on precedents, based on jurisprudence. Kita nggak begitu, tapi tetap putusan hakim kan menjadi rujukan kita juga dalam penyelesaian kasus-kasus. It's an explanation of what the law is. And if it is poorly written, sometimes you just kind of throw your hands up and look for something else. That's not good.
Ya, itu betul sih. Kalau memang kita menemukan suatu putusan ya yang relevan dengan kasus kita, tapi kemudian ditulis secara tidak baik, ya nggak bermanfaat kan buat kita sebagai praktisi hukum. Sehingga memang kemudian kita pasti akan mencari rujukan lain. Nah, penulisan hukum pun juga kita perlu mengetahui bagaimana jadi menulis secara lebih baik. Bagaimana menjadi penulis yang lebih baik? Jawabannya ada dua nih. Banyak membaca, banyak latihan menulis. Ya. I think you develop a lot as a writer the more you read. Ya. And so whenever I was having a lot of time to read, I think I would have improved a good bit as a writer. Nah, ini betul sih ya. Ya, kalau saya sendiri sih, pengalaman kalau kita mau menulis sesuatu, ya kan nggak mungkin kita nggak baca mengenai hal yang kita mau tulis, toh nggak mungkin lah ya kita langsung tulis gitu ya. Kecuali memang kita udah sangat mengerti, sangat memahami, atau kita ahli di bidang itu nggak perlu baca lagi panjang-panjang ya. Tapi kalau kita belajar hal baru, mau menulis mengenai hal baru, ya pasti kan kita harus baca dulu. Dan ketika baca, setelah baca kan nggak mungkin juga langsung menulis. Ya. Ketika baca harus dipahami dulu. Setelah paham, baru bisa menulis kan gitu ya. Dan ketika kita membaca, mungkin tidak satu sumber ya, tapi lebih dari satu ya, 2, 3, 5, 10, tergantung apa yang kita mau, seberapa dalam kita mau memahami suatu permasalahan. Jadi kalau mau menjadi penulis lebih baik, lebih banyak membaca. Nah, nomor 2, latihan menulis ya, karena ini juga keterampilan. Kalau membaca saja kan lebih ringan sebetulnya ya, baca itu ya, daripada menulis apa yang kamu baca, kan lebih sulit tuh. Ketika saya kuliah nih, saya masih kuliah ya S3, waktu saya ketemu mengenai penulisan disertasi itu diajarkan ketika kamu membaca suatu buku ya, ini Profesor Franz Magnus ya, Romo Franz Magnus, Serikat Yesus, dia mengajarkan ketika kamu mau memahami suatu pemikiran seseorang, apa yang dia tulis ya, di dalam setiap paragraf buku yang kita baca katanya, coba tulis intisari dari paragraf itu apa. Nah, coba deh, kalian bisa coba itu, nggak gampang itu. Nah, tapi dia bilang paragraf per paragraf itu dibuat intisari sampai selesai satu bab misalnya ya. Nah, nanti kemudian dibuat intisari dari bab. Jadi misalnya ada bab, ada subbab gitu, lalu ada paragraf-paragraf. Nah, itu per paragraf buat, kemudian ada subbab 1 buat kesimpulannya apa, intisarinya apa. Ada subbab 2 buat intisarinya apa. Sampai intisari dari bab itu apa. Nah, itu nggak susah. Tapi ketika kita bisa membuatnya, itu akan membuat kita lebih tajam dan lebih dalam memahami apa yang dimaksud oleh si penulis ini. Dan saya sudah coba, dan memang betul. Tapi butuh waktu. Ya, jadi memang membaca itu satu hal. Memahami itu hal kedua. Ya. Membaca belum tentu paham. Nah, kalau kita mau menulis dengan baik, itu adalah baca untuk memahami. Ya, jadi butuh waktu baca untuk memahami itu, berulang-ulang bacanya. Ya. Lalu apalagi kalau kita seperti Romo Magnus bilang, tuliskan intisari. Ya. Jadi sudah baca, coba paham, menulis intisari. Ya, jadi tahap-tahapnya itu. Baru kemudian Anda menulis apa yang Anda mau tulis. Setelah Anda betul-betul memahami. Nah, jadi banyak juga harus latihan menulis. Akan sulit sekali 2 kali memulai, tapi ketika kita sudah berlatih berulang-ulang, akan lebih mudah. Ya, tapi pengalaman saya, meskipun kita berulang-ulang menulis, kalau topik yang kita mau bahas, yang kita mau tulis itu kita tidak paham,
ya nggak ada gunanya. Tetap harus memahami dulu, baru bisa menulis mengenai topik itu. Nah, how to be a better thinker. Nah, sekarang tadi how to be a better writer. I think a judge learns more about a case if he has to put his thought down on paper. It helps you think through a case. And when you write it out yourself, you often learn things about the case that you hadn't realized. Yeah. It's part of the learning process and decisional process that I think is really quite important. Nah, ini lain ini hakimnya yang ngomong. Tapi saya setuju sih sama yang dia bilang. Memang ketika kita berpikir sesuatu, kan seringkali abstrak masih ya di pikiran kita itu. Tapi ketika kita sudah mulai menuliskan pikiran itu, kan lebih konkret ya. Karena kata-kata itu kan punya batasan ya. Sedangkan kalau kita berpikir di sini kan luas ya, masih luas tanpa batasan ya. Tapi ketika kita tulis menjadi terbatas. Nah, ketika terbatas itu kemudian kita menyadari ini belum masuk komponen ini. Komponen ini belum masuk. Komponen ini malah saya sama sekali nggak pikirkan, kan itu maksudnya dia ya. Jadi kalau punya ide, tulis tuh ide. Kalau punya argumen terhadap permasalahan, tulis argumennya. Dari situ kita akan menyadari argumen kita kemudian itu masuk akal apa tidak misalnya. Argumen kita itu bisa kita sampaikan, bagus untuk disampaikan, apa tidak bagus untuk disampaikan. Nah itu. Jadi menulis pun membantu kita untuk memahami sesuatu. Ya, tadi baca, kemudian paham. Nah, menuliskannya kemudian membantu kita menjadi lebih paham atas isu yang kita mau tulis. Tadi seperti menuliskan intisari itu, yaitu lebih memahami kemudian ya kan. Kita menjadi lebih memahami apa yang kita mau tulis. Oke. Jadi itu pengantar sedikit ya mengenai pentingnya penulisan hukum. Nah, di situ kan kita tadi melihat pentingnya membaca, pentingnya melatih menulis ya. Nah, sekarang kita masuk ke perancangan hukum. Perancangan hukum bagian dari penulisan hukum. Nah, kita akan bahas dua aspek di sini ya. Hari ini pendapat hukum dan perancangan suatu klaim. Bagaimana memulainya? Sama tahapannya ya. Tahapan penulisan, penulisan, edisi, dan baca ulang. Udah, 3 tahap besar itu aja ya. Tapi itu pun juga pengalaman saya nggak terlalu disiplin. Nah, ini kita harus selalu mengingatkan diri kita pentingnya tahapan ini dilalui untuk mengurangi resiko-resiko yang tadi saya sampaikan ya, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai advokat. Jangan sampai dokumen kita yang mempunyai dampak hukum kemudian malah mencelakai pihak lain ya, atau bahkan mencelakai diri kita sendiri ya, karena advokat pun bisa dikenakan malpraktik. Nah, ini balik ke Hakim Agung lagi nih, dia kasih pemikiran dia, apa yang dia lakukan sendiri ya. Pra penulisan ini. Jadi sebelum menulis, in general, I will surround myself with all the raw materials. The record in the case, the important precedents, obviously the statute, the regulations, and put it all there. And I will tend to try to write up a little outline of thoughts. Usually I try to do it on a single piece of paper, and then just try to move them around a little bit and see what seemed to fit. And at the end of a couple of days, maybe even longer, I'd have this densely packed piece of paper with arrows and X out and boxes moved. At one point, ideally, it kind of crystallizes to this is the right organization. Nobody else could look at this piece of paper and have the foggiest idea what it meant. Nah, jadi kalau kita belajar dari si Hakim Agung ini, dalam pra penulisan, dia kumpulkan semua referensi ya, raw materials, peraturannya dia kumpulin. Apa aja sih peraturan yang relevan? Apa aja sih putusan pengadilan yang relevan di situ? Dia kumpulin semua, termasuk kalau kita kan bisa ke doktrin-doktrin hukum, ya, pendapat-pendapat ahli-ahli hukum.
Lalu mulai menulis outline, dia bilang outline. Jadi bukan menulis ya, tapi menulis tema utamanya apa, poin-poin utamanya itu apa. Nah, itu yang dia mulai menulis setelah dia mengumpulkan dan tentunya setelah dia membaca in a single piece of paper. Nah, pelan-pelan di situ sambil dia baca lagi, ya kan, dia bolak-balik kiri kanan, box in, box out, untuk lebih mematangkan apa yang dia tulis itu di dalam single piece of paper. Nah, sampai itu crystallizes kan, jadi sampai itu menjadi betul-betul clear, baru kemudian dia mulai menulis ya. Kalau si hakim kan di sini artinya mulai menulis pertimbangan hukum di dalam suatu kasus yang ada. Kita bisa lakukan dalam suatu perancangan pendapat hukum, selalu akan ada permasalahannya ya, dan terhadap permasalahan itu kita bisa kumpulkan dari berbagai sumber ya. Nanti melalui metode ini harusnya akan lebih jelas apa yang bisa dilakukan. Nah, kita masuk ke metode IREC ya. Ini saya juga sebetulnya metode IREC ini baru untuk saya ya. Waktu saya di kampus di Atmajaya itu belum pernah nih belajar IREC ya. Jadi saya nggak tahu sekarang kalian di Atmajaya diajar apa enggak ya, tapi ini menurut saya metode yang baik ya. Dan kalau saya baca di jurnal, di buku yang membahas mengenai IREC, ini memang direkomendasikan sejak tahun pertama mahasiswa ya. Jadi memang sejak awal mahasiswa hukum mulai belajar, metode IREC ini direkomendasikan. Dan pengalaman saya sendiri, meskipun saya tidak diajarin dulu waktu di mahasiswa, tapi secara langsung maupun tidak langsung, sadar maupun tidak sadar, metode ini kan masuk juga dalam penulisan hukum, karena metode ini sebetulnya metode ilmiah juga ya. Cuman memang dengan karakteristik hukum. Nah, ini nanti kita akan lihat satu persatu ya. Singkatannya, jadi IREC itu singkatan ya, dari issue, rule, application or analysis, conclusion. Ya, issue, rule, application, analysis, conclusion. Setiap issue mempunyai rule, application, analysis, dan conclusion sendiri-sendiri. Jadi seperti pertanyaan permasalahan dalam kajian akademis ya, misalnya ada 3 pertanyaan permasalahan, maka ada 3 isu. Setiap isu ada rule, ada konklusi ya, ada aplikasi. Jadi ada isu 1, rule 1, aplikasi 1, konklusi 1. Begitu juga ada isu 2, rule 2, aplikasi 2, konklusi 2. Nah, sekarang kita akan masuk lebih detail. Apa itu isu? Ini berkaitan dengan permasalahan yang muncul dari fakta-fakta terhadap suatu peristiwa hukum. Mengapa ada sengketa? Apakah ini suatu cedera janji atas perjanjian, perbuatan melawan hukum, ataukah sengketa merek? Ya, macam-macam kan permasalahan. Isu perlu dibuat dalam satu pernyataan atau pertanyaan. Ya, umumnya pertanyaan kalau kita buat kan. Penting, isu tidak bisa lepas dari fakta yang terjadi. Jadi artinya kan ada fakta hukum, peristiwa hukum, kemudian muncul dari situ permasalahan hukum. Ya, jadi kalau permasalahan hukum muncul tanpa fakta, ini kan artinya ya semacam tanya jawab aja, tanya jawab mengenai penafsiran hukum ya. Tapi kalau kita mau menganalisis dan memberikan pendapat hukum atas suatu permasalahan, permasalahan itu kan pasti melibatkan fakta ya. Ada peristiwa konkret terjadi ya. Jadi ada fakta betulan nih. Jadi bukannya cuman membahas norma-norma hukum. Nah, pasti ada fakta. Jadi permasalahan itu muncul atas fakta yang terjadi. Jadi tidak bisa lepas dari fakta. Nah, jadi kita juga tidak bisa lupa akan fakta. Jadi argumen dan fakta harus dibedakan ya. Opini dan fakta itu kan 2 hal berbeda. Ketika kita mau memberikan pendapat hukum, itu kan pendapat ya. Pendapat hukum itu akan berdasarkan fakta ya, tidak bisa lepas
dari fakta, tapi pendapat bukanlah fakta, kan sudah jelas ya. Pendapat ya pendapat, fakta ya fakta, itu dua hal berbeda. Nah ini kan seringkali kita bingung nih, seringkali tercampur aduk, terutama dalam acara gugat-menggugat di pengadilan, itu seringkali lawyer pun mix up antara fakta sama pendapat atau dalil gitu ya. Nah ini kita harus mengerti bahwa itu dua hal yang berbeda. Nah jadi ketika bicara isu, isu. Apa sih contohnya? Apakah ABC telah melakukan penipuan terhadap DEF sebelum perjanjian XXX ditandatangani? Ya. Apakah ABC telah melakukan penipuan terhadap DEF sebelum perjanjian XXX ditandatangani? Harus cukup spesifik ya, tidak boleh terlalu general. ABC yang merujuk kepada subjek ya kan. Telah melakukan penipuan, ini tindakannya kan. Apa sih yang dilakukan? Terhadap DEF subjek yang dirugikan sebelum perjanjian. Nah, ini artinya masalah perjanjian kan. Kalau kita menyebut perjanjian ini artinya masalah perjanjian antara ABC dan DEF. Contoh kedua, apakah tanah yang dipersengketakan adalah betul tanah milik penggugat? Nah, jadi ada penggugat, menggugat tergugat, dia bilang tanah ini adalah tanah penggugat. Jadi permasalahan utamanya kan itu. Si penggugat menggugat, kemudian timbul pertanyaan, apakah betul tanah yang dipersengketakan itu adalah milik penggugat? Nah, lalu step berikutnya apa? Rule ya. Rule itu aturan. Dan kita udah tahu ya, rule aturan itu merujuk kepada dasar hukum. Apa dasar hukum yang relevan dengan permasalahan itu? Nah, untuk Indonesia kita pasti akan merujuk dasarnya peraturan perundang-undangan kan. Indonesia kan selalu begitu, kita punya begitu banyak undang-undang, begitu banyak peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, peraturan pemerintah dan lain-lain. Jadi tentunya dasar hukumnya itu, ya kita mulai dari undang-undang pasti kan. Namun berkaitan dengan peraturan perundang-undangan kan tetap selalu ada asas hukum. Ya, jangan pernah lupa itu ya. Undang-undang itu kan memuat banyak asas-asas sebetulnya ya. Kalau kita ke KUA Perdata aja ada berapa banyak asas di situ yang juga tertuang dalam bentuk klausul peraturan. Ada asas, ada jurisprudensi, putusan pengadilan, pertimbangan hakim. Bagaimana hakim melihat suatu persoalan ketika itu menjadi sengketa. Ada doktrin hukum, ada ahli-ahli. Undang-undang perlindungan konsumen masih ada aspek-aspek tertentu yang tidak begitu jelas. Hakim tidak begitu mempertimbangkan karena mungkin permasalahan serupa belum pernah muncul. Tapi kan ada ahli-ahli hukum perlindungan konsumen yang kemudian menganalisis ya dan kemudian memberikan pandangannya. Nah, itu pun juga bisa menjadi rujukan. Selalu bisa dirujuk sebagai bagian dari dasar hukum. Jadi rule itu dasar hukum lah, intinya begitu ya. Tapi dasar hukum saya melihatnya secara luas. Tidak hanya peraturan perundang-undangan. Ya. Dan kita sih semakin kita mau berbobot, semakin kita analisa kita semakin mau berbobot, tentunya perlu melibatkan rujukan-rujukan tadi ya. Supaya semakin kokoh nih analisa kita. Nah, bagian rule ini juga bisa sebetulnya yang dinamakan rule explanation ya. Jadi tadi misalnya merujuk kepada jurisprudensi sebagai suatu aturan, bisa dijelaskan sedikit apa yang dimaksud oleh jurisprudensi itu. Itu masuk ke explanation. Nah, contohnya apa? Penipuan dalam perjanjian merujuk pada cacat kehendak. Kan tadi isunya adalah penipuan dalam perjanjian ya, ABC, DEF. Nah, kalau kita bicara penipuan dalam perjanjian merujuk pada cacat kehendak. Pasalnya apa? 1328 KUA Perdata. Jadi harus tahu nih, kalau permasalahannya apa? Penipuan dalam perjanjian. Jadi bukan penipuan pidana ini kita bicara, ya. Kalau penipuan pidana itu kita ke KUHP. Tapi kalau ini penipuan perdata dalam perjanjian, itu kan kita ke KUA Perdata. Itu dulu kan nomor satu yang kita harus tahu. Ini rujukannya di KUA Perdata. Baru kita zoom in lagi masuk pasal mana yang relevan. Ada dua sebetulnya pasal yang relevan. Cuman saya masukin yang paling utama, 1328. Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian.
apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Ya, jadi tidak bisa cuma dalil-dalil aja. Saya merasa saya ditipu atau Anda nipu saya, menuduh gitu ya, tapi tanpa bukti-bukti. Untuk kasus sengketa tanah, rujukannya Undang-Undang Pokok Agraria. Sertifikat tanah adalah alat bukti yang kuat terhadap hak atas tanah. Nah, jadi rule, kita bicara rule, dan ini adalah contohnya. Nah, ketika ada permasalahan hukum, apa rule yang paling relevan di situ? Nah, itu kita harus cari. Kita harus masuk untuk menganalisa permasalahan yang ada. Nah, kemudian masuk kita ke application atau analisis. Nah, di dalam application analisis ini, disinilah kemudian kita mulai menyandingkan antara fakta sama aturan yang ada. Ya kan, rule-nya apa, faktanya bagaimana, mulailah dianalisis. Jadi aplikasi aturan menjawab pertanyaan, bagaimana aturan hukum berlaku terhadap fakta tertentu dan keadaan kasus ini. Ya. Di sini bagian terpenting dan terpanjang dalam penulisan, melibatkan aplikasi aturan hukum terhadap fakta permasalahan yang ada. Ya, jadi disinilah kita harus kembali melihat fakta, lalu menyandingkannya dan menganalisisnya dengan aturan yang ada. Satu persatu itu dianalisa, ya. Jangan hanya menyatakan kesimpulan tanpa juga membahas pertimbangan dan alasan untuk itu. Nah, tadi kita sudah lihat kan apa itu penipuan. Jadi perlu dianalisa apakah suatu perbuatan dapat dimaksudkan sebagai suatu penipuan. Kan itu ya analisanya. Bagaimana caranya? Nah, bisa macam-macam caranya sebetulnya, ya. Tapi yang paling jelas menurut saya adalah membedah unsurnya. Ya. Unsur-unsur dibedah dan dijelaskan. Unsur-unsur apa sih yang saya maksud? Ya unsur dari pasal 1328 ini. Penipuan merupakan alasan untuk pembatalan. Ya, jadi betul, penipuan itu dasar pembatalan. Jika tipu muslihat, nah jadi artinya ada tipu muslihat, ya kan? Yang dipakai oleh salah satu pihak. Nah, kalau salah satu pihak artinya ada pihak A, ada pihak B kan? Tergantung perjanjiannya bagaimana. Ini perjanjian 2 pihak, perjanjian 3 pihak, perjanjian 4 pihak ya. Intinya salah satu pihak. Sedemikian rupa hingga terang dan nyata. Ada unsur terang dan nyata. Apa itu yang dimaksud? Tidak telah membuat perikatan jika tidak dilakukan tipu muslihat. Nah, jadi kan artinya ada beberapa unsur di sini yang perlu dibedah, perlu dijelaskan. Bagaimana menjelaskan dan membedahnya? Ya, kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Bisa dilihat dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, mengatur nggak definisi dari tipu muslihat misalnya. Pasal 1328 mengatur nggak definisi apa yang dimaksud tipu muslihat? Kan tidak ada. Nah, lain kalau misalnya perjanjian tanpa sebab dilarang. Lalu sebab yang terlarang adalah sebab yang melanggar undang-undang ketertiban umum misalnya. Nah, itu dijelaskan, ya kan? Tapi kan tidak semua dijelaskan di dalam KUA Perdata. Nah, ketika tidak dijelaskan, kita mau kemana? Kita bisa lihat yang paling sederhana kan kamus bahasa. Apa sih tipu muslihat itu? Ya. Kita bisa merujuk ke jurisprudensi. Pengadilan ketika membahas kasus yang serupa 1328, bagaimana mereka menafsirkan 1328 dalam arti bagaimana mereka mengartikan tipu muslihat itu terjadi. Ya kan? Atau bahkan bisa ke aspek pidana penipuan. Kalau kita bicara penipuan kan pidana selalu ada. Bagaimana sih pidana penipuan itu terjadi? Nah, di situ kemudian kita akan terlihat bahwa oke, tipu muslihat di sini tuh bukan cuman bohong, tapi harus rangkaian kebohongan. Nah, jadi di situ udah mulai jelas, semakin jelas bagaimana kita menganalisa kasus. Lalu faktanya bagaimana? Ada nggak ini rangkaian kebohongan?
Kalau bohong 1 kali, apakah itu yang dimaksud tipu muslihat? Nah, jadi poinnya adalah salah satu unsur gugur penipuan tidak terbukti, kan begitu, ya. Penipuan ada beberapa unsur tadi kita lihat, ya. Nah, salah satu unsur tidak terbukti penipuan, kan begitu, ya. Jadi memang disitulah pentingnya kemudian kita menganalisis antara fakta yang ada dan hukumnya bagaimana. Mungkin tidak terbukti penipuan, karena itu cuma bohong-bohong biasa, ya, bukan tipu muslihat dalam arti rangkaian kebohongan. Tidak ada rangkaian kebohongan. Sehingga ya mungkin dia bohong, oke dia bohong, tapi tindakan berbohong itu bukanlah penipuan dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud KUHP Perdata. Nah, lalu itu dari segi tipu muslihat. Dari salah satu pihaknya bagaimana? Di fakta kasus ini misalnya ada perjanjian antara ABC DEF tadi seperti yang dicontoh kasus kita, tapi si ABC ya DEF kan menuduh ABC melakukan penipuan dalam perjanjian. DEF dalam dalilnya dia katakan ABC menipu bersama XYZ misalnya, ya, XYZ. Anda bersekongkol berdua menipu saya. Nah, sedangkan di dalam perjanjian itu hanya antara ABC dan DEF. Itu fakta. Ya, jadi faktanya dia bilang Anda bersekongkol. Tapi fakta lain perjanjian hanya 2 pihak, bukan 3 pihak. Bagaimana melihat ini? Bisa muncul suatu asas di situ. Asas kepribadian dalam perjanjian. Bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuat dan tidak bisa merugikan pihak ketiga. Jadi tidak bisa kemudian seolah-olah Anda bilang ada persekongkolan di situ. Karena tidak ada itu pihak ketiga di sana. Kalau ada persekongkolan, artinya ada pihak ketiga terlibat dalam perjanjian. Padahal tidak. Yang terikat pada perjanjian itu hanya pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Muncullah suatu asas di situ. Nah, disitulah kemudian dianalisa kan, unsur itu dianalisa lagi dari segi sudut pandang asas kepribadian. Salah satu pihak tidak klop antara apa yang Anda tuduhkan dengan fakta yang ada dan bagaimana hukum melihatnya. Jadi tidak bisa Anda tuduhkan persekongkolan karena asas kepribadian tadi. Nah, jadi ini kan contoh-contoh aja ya. Bisa merujuk bagaimana jurisprudensi melihat penipuan perdata. Misalnya, penipuan harus dibuktikan dengan suatu putusan pidana terlebih dulu. Kalau tidak, gugatan dianggap prematur. Nah, itu satu hal lagi yang lain. Sebelum Anda mau gugat pembatalan perjanjian, maka harus ada putusan pidana bahwa memang telah terjadi penipuan. Hakim ada yang berpendapat begitu. Meskipun ini hanya membatalkan perjanjian, karena Anda menuduh si ABC telah menipu, ya harus ada putusan pidana bahwa ABC adalah penipu. Perjanjian yang dibuat akte otentik meniadakan unsur penipuan. Ada juga hakim bilang begitu. Kenapa? Ya karena ketika akte otentik itu kan dibacakan. Ya, jadi bagaimana mau tipu-tipu tuh? Secara terang benderang notaris melihat pihak membacakan sebelum ditandatangani. Jadi kenapa Anda berani bilang saya tertipu padahal di hadapan pejabat berwenang dibuat, Anda tahu isinya, ya kan? Dibacakan isinya. Nah, itu pun juga bisa menjadi bantahan. Orang yang berpendidikan dan telah membaca meniadakan penipuan. Ada juga bahkan hakim bilang begitu ya. Kalau Anda berpendidikan, Anda dikasih kesempatan untuk baca sebelum tanda tangan, udah nggak masuk akal, Anda bilang Anda ditipu gitu. Ada tuh yang seperti itu ya. Ada lagi yang bilang, kalau Anda sudah melaksanakan prestasi berdasarkan perjanjian itu nggak masuk akal, Anda bilang Anda tertipu. Jadi misalnya, saya minjem duit 10 juta misalnya dari bank. Saya sudah dapat nih uangnya 10 juta dari bank. Lalu saya sudah cicil pula uang 10 jutanya dari bank. Nah, di tengah-tengah saya bilang, saya tertipu oleh bank. Lalu saya mau batalin perjanjian. Nah, itu menurut hakim, no, nggak bisa.
Anda sudah nikmati 10, Anda sudah cicil lagi. Jadi Anda sudah menyadari kan Anda punya kewajiban terhadap utang. Nggak bisa lagi Anda dalilkan penipuan. Nah, jadi poin yang saya mau sampaikan, analisa itu kan bisa luas, tergantung konteks permasalahan. Kita bisa merujuk ke berbagai referensi yang mendukung argumen kita. Ya, jadi jurisprudensi ini kan artinya mempersempit arti penipuan sebagaimana pasal 1328 ya. Pasal 1328 memberikan definisi apa yang dimaksud penipuan. Itu dasar hukum, rule, that is the rule kan. Tapi rule ini juga tidak bisa dilihat begitu saja. Bisa dilihat lebih sempit lagi ya. Seperti jurisprudensi ini kemudian menyempitkan arti bagaimana suatu tindakan bisa dianggap penipuan. Nah, tentunya apa yang saya sampaikan harus dilihat berdasarkan fakta, ya. Faktanya bagaimana sebetulnya? Yang mana jurisprudensi mana yang saya mau pakai untuk membantah fakta-fakta itu, ya. Yang itu tetap lagi balik faktanya bagaimana. Dan itu kan akan berbeda-beda setiap permasalahan. Bisa juga merujuk pada doktrin. Nah, tadi jurisprudensi ya, sekarang doktrin. J. Satrio misalnya menjelaskan bahwa bohong saja tidak cukup, sehingga harus ada serangkaian kebohongan. Nah, jadi putusan pidana tadi juga bilang serangkaian kebohongan ya. Satrio ternyata juga bilang yang sama. Serangkaian cerita yang tidak benar dan setiap sikap yang bersifat menipu. Jadi memang itu ya penipuan. Bohong saja tidak cukup. Ya. Ia menjelaskan bahwa bohong saja tidak cukup, harus ada serangkaian kebohongan. Nah, sarana-sarana juga ternyata menurut si Satrio ini bisa lebih luas sarananya. Ya, tidak hanya melulu berdasarkan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan lalu ada satu lagi nih yang penting, yang menurut Satrio, kalau Anda mendalilkan diri Anda ditipu, Anda harus bisa membuktikan bahwa seandainya tidak ada penipuan, ia tidak mungkin teken perjanjian, ya kan? Atau ia nggak mungkin teken perjanjian dengan syarat-syarat itu. Jadi ini unsur lain yang harus dibuktikan oleh si orang yang menuduh menipu. Nah, unsur lain ini kan yang kita harus cek faktanya itu bagaimana. Faktanya sendiri bagaimana. Nah, disitulah kemudian kita akan analisa. Dan ini unsur ketiga Satrio ini ya sama dengan bagian akhir dari penipuan itu sendiri di dalam perdata. Nah, lalu konklusi, kesimpulan. Jadi issue, rule, application, analysis, conclusion. Ya, kesimpulan. Umumnya kan sederhana dan jelas. Ya, kita nggak bertele-tele lagi di kesimpulan. Kesimpulan seharusnya jelas dengan sendirinya jika sudah mengikuti issue, rule, dan application secara benar. Frase yang menunjukkan kesimpulan, misalnya kami menyimpulkan, kami berpendapat. Ya, pendapat hukum kan kami berpendapat ya. Jadi bukan pendapat hukum itu dari sisi kita, advokat atau siapapun yang nanti memberikan pendapat hukum. Kan bisa dibilang ini seperti putusan pengadilan ya. Tidak bisa disamakan dengan putusan pengadilan memang, tapi paling tidak ketika seseorang berpendapat, memberikan pendapat secara hukum, itu kan bisa dibilang mengikat untuk orang yang mau menundukkan diri pada pendapat hukum itu ya. Disimpulkan bahwa kami berpandangan. Ya. Ini frase-frase yang normal, conclusion. Contoh kesimpulan kasus penipuan perdata. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan uraian di atas itu maksudnya analisa. Ya. Setelah kami menganalisa, dapat disimpulkan bahwa asas kepribadian berlaku bagi perjanjian, sehingga pihak lain tidak dapat dianggap turut melakukan penipuan atau persekongkolan dengan pihak lain di dalam perjanjian. Nah, jadi tadi seperti yang saya bilang, faktanya dia bilang ABC kerjasama dengan pihak lain. Padahal tanda tangannya dengan ABC doang. Saya nggak tanda tangan dengan pihak lain itu. Jadi fakta yang ketika dia bilang ada pihak lain terlibat,
nggak match dengan asas kepribadian. Dan kalau tidak match dengan asas kepribadian, ini dengan salah satu pihak, ya kan? Jadi ketika kita bicara penipuan dalam perjanjian, kita juga bicara cacat kehendak. Tidak ada kesepakatan gitu kan, seolah-olah. Cacat kehendak. Tidak ada kesepakatan karena salah satu pihak tertipu. Tapi tidak bisa melibatkan pihak lain. Cacat kehendak itu antara A, B, C, dan D, E, F. Bukan dengan X, Y, Z-nya tadi. Tidak ada rangkaian kebohongan atau tipu muslihat oleh A, B, C. Bohong mungkin ABC pernah ya, dan itu bisa dibuktikan oleh si DEF misalnya. Tapi penipuan perdata nggak cuman bohong, kemudian ketika Anda bohong sekali, kemudian itu menjadi penipuan. Tidak, harus ada rangkaian. Dan kalau Satrio tadi bilang, selain rangkaian, harus ada sikap memang mau menipu kan. Jadi kehendak itu real terlihat, Anda mau menipu. Rangkaian kebohongan. Kalau rangkaian kebohongan tidak terbukti, tidak masuk unsurnya tipu muslihat tadi. Yang disampaikan hanyalah prasangka tanpa pembuktian. Anda cuma nuduh-nuduh doang. Fakta yang ada tidak menunjukkan bahwa telah terbukti itu tadi. Adanya persekongkolan dan adanya rangkaian kebohongan. Oleh karena itu jelas bahwa ABC tidak melakukan penipuan terhadap DEF sebelum penandatanganan. Jadi selalu balik ke sebelum, karena penipuan dalam perdata itu sebelum saya teken, saya kena tipu kan gitu. Nah, jadi beginilah kita menganalisa suatu permasalahan, kemudian kita memberikan pendapat hukum, dan ini kesimpulannya. Atas fakta-fakta yang ada, muncul permasalahan. Kan gitu. Faktanya ada tipuan nih, ribut, konflik, ABC, DEF, konflik, fakta-faktanya begitu, lalu muncul pertanyaan kan, isu. Betul nggak ABC menipu DEF? Itu isu. Setelah kita tahu isu, kita tetapkan rule-nya apa. Apa yang berkaitan dengan penipuan keperdataan? Tadi 1328 yang utama. Kemudian kita lihat jurisprudensi. Kemudian kita melihat doktrin. Di situ akan lebih jelas kemudian. Setelah itu masuk ke analisa, kita menganalisa berdasarkan aturan yang ada dengan fakta-faktanya. Ya, tadi satu persatu. Bagaimana caranya? Kita kupas itu unsur-unsurnya. Unsur-unsur kita sandingkan dengan fakta-fakta. Ada nggak? Terjadi nggak? Gitu ya. Setelah itu semua kita lakukan, kita menyimpulkan dulu, apa sih setelah saya bongkar nih unsur-unsur, apa terlihat kesimpulannya. Ini ada 3 kesimpulan. Oleh karena itu kesimpulan akhirnya tidak ada penipuan itu. Atau bisa juga sebaliknya ya, ada penipuan itu ya. Kalau memang nanti analisa kita ternyata, oh betul, persekongkolan itu terjadi karena ini perjanjian ini ABC, DEF, XYZ misalnya faktanya. Lalu bohongnya dia berulang-ulang nih, nggak cuma sekali. Dan lalu kelihatannya bohong ini memang ditujukan untuk menipu kan. Jadi rangkaian kebohongan memang berkehendak menipu. Lalu ada bukti-buktinya. Ya, apakah itu SMS, apakah itu surat menyurat, ya, apakah itu tindakan tertentu dilakukan. Bisa sebaliknya kan. Jadi contoh saya tidak melakukan penipuan. Tapi pendapat hukum kan bisa juga bilang berdasarkan apa yang saya bedah, berdasarkan apa yang saya analisis, ABC jelas-jelas menipu. Jadi nanti ada kesimpulan dulu, lalu sampai kesimpulan akhir, ABC melakukan penipuan. Nah itu tentunya setiap dari kita yang harus menganalisis, karena bisa berbeda-beda. Nah jadi kalau kita rekap ya isu, tentukan permasalahan hukum yang ada dalam bentuk pertanyaan dengan menggunakan fakta material ya, nama pihak dan unsur-unsur relevan dalam aturan hukum. Lalu pecah aturan hukum dalam unsur dan memasukkan definisi-definisi dari undang-undang dan aturan lain. Rujukan lain itu maksudnya tadi ya,
jurisprudensi, doktrin. Aplikasi, buat koneksi ya, antara unsur-unsur hukum dan permasalahan faktual. Buat analogi antara fakta yang ada dan jurisprudensi yang ada. Sama nih, klop nih, fakta sama jurisprudensi. Bedakan permasalahan hukum dan jurisprudensi. Buat asumsi yang jelas, identifikasi fakta-fakta tambahan. Capai kesimpulan yang meyakinkan dari semua permasalahan hukum. Cari pembenaran secara hukum. Kenapa kesimpulan alternatif tidak diambil? Ya, boleh, ini bagus nih. Jadi pada saat kesimpulan akhir atau sebelum kesimpulan akhir, kita bisa jelaskan kenapa saya tidak menyimpulkan yang lain, ya. Alasannya apa? Ini lebih objektif jadinya. Nanti kita akan lihat dalam metode yang lain yang lebih persuasif. Ada yang disebut rebuttal and refutation, ya. Jadi itu memang membuat analisa setidaknya terlihat lebih objektif dan terlihat lebih berbobot gitu ya, meskipun belum tentu ya, karena kadang-kadang dalam adu argumen yang lebih meyakinkan belum tentu yang benar kan sebetulnya ya, belum tentu yang logis secara hukum. Kadang-kadang bisa hal lain yang meyakinkan itu ya. Nah, tapi dalam adu argumen, apalagi di pengadilan ya, di arbitrase, itu memang penting menciptakan argumen hukum yang bukan saja berbobot ya, tapi juga meyakinkan ya, karena itu tujuan kita kan, mau meyakinkan majelis hakim, mau meyakinkan majelis arbitrase ya. Kalau kita gagal meyakinkan, kalah kita, udah pasti deh. Kalau dia nggak yakin sama dalil-dalilnya kita, ya pasti kita akan kalah. Oke, jadi itu IREC ya, itu IREC. Jadi IREC lebih kepada pendapat hukum, esai hukum, artikel hukum, menjawab pertanyaan hukum dari klien atau dari siapapun, itu metode itu bisa dipakai. IRAC. Ya. Nah sekarang saya masuk ke CRARC ya, CRARC. Ini yang saya bilang tadi lebih persuasif ya, dan bagus juga untuk dipakai terutama untuk litigasi nih. Conclusion. Jadi dimulai dengan konklusi. Ya. Kalau tadi dimulai dari issue, ini langsung kesimpulannya apa? Hebat benar kan lawyernya. Langsung menyimpulkan tuh. Lalu rule. Sama, ada rule explanation di sini ya. Lalu ada application analysis. Jadi RA ya masih sama nih ya. I tadi diganti conclusion. Jadi udah nggak terlalu bahas isunya nanti langsung masuk ke analisis nih di CRARC ini ya. Lalu rebuttal and refutation ya. Jadi disinilah kita membantah argumen lawan. Nah ini kan bagi kalian yang juga suka berdebat ya, ada klub debat atau moot court ya. Ini bisa dipakai nih. Jadi untuk membantah argumen lawan. Lalu konklusi akhir tetap ada. Jadi ada konklusi di awal, konklusi di akhir. Bedanya CRARC lebih persuasif. Dimulai dengan kesimpulan dan lalu pada isu yang lebih netral. Argumen CRARC menyampaikan argumen terkuat dulu, lalu diikuti dengan yang kurang kuat. Ini metode terbaik untuk penulisan yang bertujuan membujuk, seperti gugatan di pengadilan atau permohonan arbitrase di badan arbitrase misalnya. Bagian terpenting penekanan dalam argumen adalah awal dan akhir. Ini maksudnya konklusi awal dan konklusi akhir. Dan penekanan paling kurang ada di bagian tengah. Ya, ini sama seperti ketika kita membaca buku kan, yang awal sama yang akhir yang biasanya kita ingat ya, yang biasanya tuh yang yang melekat pada kita. Begitupun juga dia cara menulisnya begitu. Di awal dan di akhir itu yang harus terkuat tuh. Di tengah tuh masalah analisa. Panjang lebarnya di situ kan. Dan di situ juga masuk rebuttal, bantahan-bantahan. Argumen mulai dan ditutup dengan kesimpulan yang membujuk. Jadi, bagian mengenai rebuttal and refutation pas di bagian tengah. Ya, jadi tadi konklusi, masuk ke rule, explaining the rule, langsung analisis, lalu rebuttal kan. Jadi
setelah menganalisis posisi kita kan sebetulnya masuk ke konklusi. Tapi sebelum masuk ke konklusi akhir, kita membantah dulu argumennya lawan di situ. Ya, jadi analisa sehingga jelas posisi hukum kita apa, lalu kita bantah itu argumen lawan di situ. Sebelum kemudian kita masuk dan kita simpulkan lagi bahwa memang betul kesimpulan awal kita tetap benar, ya. Rebuttal and refutation. Nah, kita coba masuk ke lebih detail. Conclusion. Bagian kesimpulan secara jelas meringkas argumen utama terhadap permasalahan dan mengapa seharusnya penggugat akan menang. Ya. Jadi ini satu paragraf kecil sebetulnya. Sebelum masuk ke rule analisa, ya, dijelaskan dulu apa sih argumen utama kita terhadap permasalahan ini dan mengapa penggugat itulah yang benar, ya. Dan kalau benar ya harusnya dikabulkan, kan gitu ya. Lalu rule, bagian ini terdiri dari pernyataan, rangkaian pernyataan sama, ya, seperti yang kita bahas ini, ya. Rule sebelumnya. Application, analisa fakta, dan aplikasikan fakta kasus dengan aturan hukum yang relevan. Sama, nggak ada beda sama IREC tadi, ya. Rule, application. Rebuttal and refutation, bantah argumen terkuat lawan satu persatu dan nyatakan bahwa argumen tersebut salah. Nah, jadi setelah kita analisis posisi kita berdasarkan rule, nah di sini di analisa ini masuk isunya sebetulnya, ya. Jadi isunya apa itu akan terblend in pada saat kita mengaplikasikan, menganalisis. Lalu di situ setelah kita analisis kita bantah. Jadi bantah itu maksudnya, anggaplah kita mau membuat jawaban nih, kita mau membuat jawaban terhadap gugatan. Jadi sudah ada gugatan, kita disuruh membuat jawaban. Artinya di dalam gugatan itu sudah ada dalil-dalil, kan. Dia bilang Anda menipu, dasarnya apa? Bla bla bla, gitu ya. Dia tadi bilang kan, misalnya kasus yang tadi, Anda menipu dan penipuan itu terjadi persekongkolan. Nah, di sinilah kita bilang bahwa tidak bisa menipu itu dengan bersekongkol karena asas kepribadian. Nah, setelah kita analisa asas kepribadian bahwa perjanjian itu berlaku bagi para pihak dan tidak bisa merugikan pihak ketiga, artinya kan XYZ itu tidak berperan dan tidak terikat di dalam perjanjian. Jadi keluar. Nah, jadi Anda ketika Anda mendalilkan bahwa XYZ dan ABC berperan bersekongkol, itu tidak benar, ya, karena melanggar asas kepribadian misalnya. Satu. Dan yang kedua, faktanya si XYZ bukanlah pihak di dalam perjanjian. Nah itu, jadi rebuttal and refutation di situ. Jadi kemudian baru masuk ke kesimpulan akhir. Sesuai dengan kesimpulan di awal dan sampaikan apa yang dikehendaki. Kita bilang Anda tidak benar, posisi saya yang benar, saya tidak melakukan penipuan. Jadi diulang. A, B, C, di konklusi awal pasti kan akan disebut A, B, C tidak melakukan penipuan terhadap D, E, F. Nah, di final akan diulang lagi. A, B, C tidak melakukan penipuan terhadap D, E, F. Atau kita bisa bilang begini. Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti bahwa ABC tidak melakukan penipuan terhadap DEF. Dan karenanya, gugatan harus ditolak. Nah, gitu. Ya, jadi, kalau kita digugat, si penggugat kan pasti minta perjanjian dibatalkan, ya. Tadi seperti yang kita pahami, KUH Perdata, penipuan itu dasar pembatalan perjanjian. Jadi si DEF yang gugat ABC akan bilang perjanjian batal. Sebaliknya, si ABC setelah menganalisis dan menyimpulkan bahwa tidak ada penipuan, dia akan bilang gugatan ditolak. Gugatan ditolak maksudnya ya tidak ada pembatalan perjanjian. Karena gugatannya si penggugat pasti menuntut perjanjian ABCDEF dibatalkan. Nah, ini contoh lain ya, supaya lebih melihat dari kasus yang lain, kita masuk ke sengketa. Konklusi awal.
PT ABC tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena tanah sengketa adalah tanah hak PT ABC. Ya, itu kan singkat sekali ya. Dia langsung kasih kesimpulan yang meyakinkan. Nah, kalau dalam litigasi itu juga ada yang disebut bold assertion ya, penegasan yang tegas gitu ya, udah penegasan tegas lagi ya, bold assertion. Jadi ini yang biasanya di bagian-bagian yang di bold, betul-betul di bold, dicetak tebal, kadang juga ditulis dengan huruf capital misalnya ya, baik all caps atau small caps ya. Itulah gaya dokumen litigasi atau advokat litigasi menulis supaya langsung eye catching, orang hakim langsung bisa melihat posisi hukumnya si advokat ini bagaimana. Rule, sertifikat tanah adalah bukti yang kuat atas kepemilikan setiap orang. Application, dianalisa di sini ya. PT ABC membeli tanah dari DEF dan sudah menguasai tanah tersebut lebih dari 5 tahun. Pembelian dilakukan dengan akte jual beli di hadapan PPAT sesuai prosedur hukum yang berlaku. Nah, ini tentunya dia analisa ya. Lalu rebuttal. Klaim penggugat bahwa penggugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak tepat. Karena PT ABC membeli tanah sengketa secara sah dari DEF berdasarkan akte jual beli. Sudah balik nama atas nama ABC dan dibuktikan kembali berdasarkan SKPT. SKPT ini surat keterangan pendaftaran tanah. Ya, jadi surat terpisah yang menunjukkan bahwa tanahnya sudah terdaftar dan karenanya harus ditolak. Yang ditolak tuh maksudnya klaimnya si penggugat. Ya. Konklusi akhir, terbukti bahwa tanah sengketa telah dibeli oleh PT ABC, milik ABC secara sah dan karenanya ABC harus dilindungi secara hukum. Jadi itu yang kita minta kemudian ya. ABC digugat oleh DEF, lalu ABC akan bilang semuanya sudah benar, prosedurnya sudah benar, ABC harus dilindungi secara hukum. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, ada konklusi awal, konklusi akhir. Kita bandingkan dengan IREC. Nah, kurang cocok terlihat sih antara KRARK sama IREC ya. Karena IREC tidak bersifat persuasif. Apakah PT ABC telah melakukan PMH atas tanah sengketa? Lalu rule, sertifikat tanah adalah bukti yang kuat atas kepemilikan setiap orang. Lalu application, PT ABC membeli tanah dari DEF dan sudah menguasai tanah lebih dari 5 tahun. Pembelian dilakukan dengan akte jual beli sesuai prosedur hukum. Konklusi, PT ABC tidak melakukan PMH karena tanah sengketa adalah tanah hak PT ABC ya. Jadi beda kan ya baca ini sama baca yang KRARK tadi ya. Maka itu KRARK lebih tepat dipakai untuk dokumen yang bersifat persuasif ya, mau meyakinkan. Dan yang paling pasti itu kelihatannya ketika seseorang berlitigasi ya, beracara yang memang sifatnya berlawanan, sengketa hukum ya, bukan sifatnya deal making ya, deal maker atau deal making lawyer. Kan ada lawyer yang membuat deal ya, artinya dia membuat perjanjian supaya deal kan, jadi win-win. Kalau deal making lawyer, deal maker kan win-win ya, sehingga bisa deal win. Tapi kalau ini kan win-lose ya, si penggugat atau tergugat ada yang menang, ada yang kalah. Nah, caranya berbeda nih. Rule application sama ya, tapi cara penulisannya berbeda. Kalau IREC, deal maker, deal making, pendapat hukum, esai hukum, ya, penulisan hukum, artikel hukum, itu bisa di IREC saja. Nah, tapi kalau kita sudah masuk juga ke pembuatan tesis, disertasi, ya kan, itu sebetulnya lebih cocok ke KRARK ya, daripada IREC ya. Karena ketika seseorang membuat tesis, membuat disertasi, dia kan juga sudah punya posisi ya, sudah punya tesis, sudah punya hipotesa paling tidak, bagaimana dia melihat suatu permasalahan. Lalu dia membuktikan tesisnya dia betul apa tidak. Jadi ini kan sebetulnya akademis ya.
Cuman dalam suatu tesis, dalam suatu disertasi tidak bersifat perlawanan di mana ada gugatan, ada jawaban, ya kan? Ini dia analisa sendiri aja, dia analisa sendiri. Dan rebuttal and refutation tadi dalam analisa dia kan nggak ada salahnya dia masukin bahwa saya melihatnya begini ya, tapi ada pihak lain atau ahli lain melihat hal yang sama secara berbeda. Nah, itu kan bisa saja dan itu bagus. Sehingga kemudian analisa tesis atau analisa disertasi itu kemudian menjadi lebih objektif, lebih berbobot. Nah, kita udah di akhir nih. Jadi IREC ada yang pro, ada yang kontra, ya. Pro, IREC selalu cara yang valid untuk menyusun analisis hukum. Ya, oke. Jadi dia metode yang bisa selalu dipakai. IREC telah terbukti sebagai kerangka yang berguna untuk mengembangkan penalaran hukum dan mendidik mahasiswa berpikir seperti advokat. Nah, di sini kan memang IREC itu kan metode, ya. Memang maksudnya untuk memandu kita, ya, ketika kita menganalisis sesuatu ada tahap-tahap yang harus dilakukan. Dan itu terbukti nih katanya sebagai framework. IREC direkomendasikan bagi mahasiswa sejak hari pertama. IREC berguna sebagai bangunan hukum dan dari sana dikembangkan menjadi analisis dan penulisan yang lebih canggih. Nah, memang ada berbagai macam metode, ya. Tadi IREC sama CRARC itu cuma 2 dari mungkin puluhan, ya. Saya nggak bahas yang lain. Tadi tesis itu dia namakan TREAT, ya, TREAT gitu ya, masalah tesis dan rebuttal dan antitesis itu ya. Jadi macam-macam sebetulnya metode yang dipakai. Nah, yang pro mengatakan itu baik, ya, baik untuk mahasiswa, baik untuk membantu kita menalar hukum, baik untuk memandu kita. Sekarang yang kontra. Paradigma IREC tidak mendidik mahasiswa untuk fleksibel dalam pendekatan mereka terhadap hukum dan untuk kreatif dalam analisis. Jadi yang tidak suka IREC itu melihat IREC itu memangkas kreativitas seseorang. Permasalahan hukum yang kompleks tidak bisa dipecah secara sederhana. Apa yang tidak sederhana, jangan disederhanakan. Profesi advokat seharusnya tidak menggunakan konsep formulasi seperti IREC yang tidak secara cukup mengajarkan kompleksitas sesungguhnya dari analisa hukum dan komunikasinya. Oke. Nah, sekarang pandangan saya terhadap pro dan kontra ini. Saya sudah 15 tahun lebih berpraktik sebagai advokat, ya. Menurut saya IREC atau CRARC tetap positif, ya. Dia bagus untuk memandu kita, ya, praktisi untuk terarah, ya. Dalam menulis itu kan harus terarah, ada pakem-pakemnya, dan IREC atau CRARC membantu pengarahan itu, ya, supaya setiap tulisan tetap terarah. Tapi betul apa yang disebut secara kontra, saya juga setuju jangan sampai kita menggunakan metode ini kemudian terperangkap atau menjadikan metode ini menjadi substansi, ya. Metode kan metode, ya, tata cara untuk melakukan sesuatu. Itu bukan substansi. Substansinya apa? Substansinya kan ada di analisanya sendiri sebetulnya, ya. Nah, ketika kita menganalisis, ini nggak kita bahas di sini, ya, tapi kan sangat penting bagaimana seseorang bisa menganalisis dengan baik. Dan bagaimana menganalisis dengan baik, itu bagaimana penalaran hukum si praktisi itu sendiri, kan, yang kita sebut legal reasoning, ya. Penalaran hukum itu melibatkan bahasa tadi, pemahaman terhadap bahasa, pemahaman terhadap logika hukum, ya. Orang bisa nggak menganalisa dengan baik kalau tidak bisa berpikir secara logis? Dan jawabannya tidak bisa, ya. Tetap jadi substansi
adalah penting. Jangan sampai metode mengalahkan substansi. Jadi jangan sampai memang betul kita terperangkap, terjebak, seolah-olah nggak bisa keluar dari metode itu, ya jangan begitu. Ya. Dan yang dia bilang di sini apa yang tidak sederhana jangan disederhanakan, ada betulnya. Karena permasalahan hukum kadang-kadang begitu kompleks, sehingga menerapkan IREC akan terkesan susah. Menerapkan KRARK akan terkesan susah. Ya. Tapi saya justru percaya, serumit apapun itu, bisa diurai secara sederhana. Bukan menjadi sederhana permasalahannya, diurai secara sederhana. Seperti tadi kita bahas di awal, ketika kita membicara penulisan hukum, kita membicarakan perancangan hukum, kan tahapnya cuma 3 tahap besar. Penulisan, pasca penulisan, editing, dan lain-lain. 3 itu kan sederhana toh. Nah, tapi kan menerapkan 3 itu kan tidak sederhana. Nah, sama di dalam kasus hukum, kita bisa urai kasusnya. Tadi secara unsur-unsurnya kita bisa urai secara lebih sederhana. Apa sih kasus hukum ini sesungguhnya, substansi dari kasus hukum ini? Kita nggak menyederhanakan, kita mengurainya secara lebih sederhana. Kasus tetap kompleks, kasus tetap sulit. Nah, metode ini anggaplah sebagai alat bantu, ya. Alat bantu untuk memandu, mengarahkan. Tapi jangan pernah lupa bahwa dalam suatu pendapat hukum, dalam suatu analisa hukum, dalam suatu gugatan, jawaban, dan lain-lain, sekencang apapun konklusi kita, baik di awal maupun di akhir, yang paling penting kan berbobot apa enggak, logis secara hukum atau tidak, masuk akal secara hukum atau tidak, itu aja kan, balik lagi tuh. Itu yang paling penting. Substansi melawan formalitas, kan, material dilawankan dengan formal. Apa yang metode ini berikan, ini kan formalnya, ya, memberikan bentuknya kepada kita. Tapi apa yang material itu tetap adalah di analisisnya. Nah, jadi untuk menganalisis dengan baik itu memang perlu kreatif, ya, perlu kreatif, perlu berani keluar dari apa yang kita lihat, perlu berani melihat apa sebetulnya inti permasalahan. Dan semakin kita ahli, sebetulnya semakin bagus kita menganalisis, semakin kuat logika hukum, semakin kuat penalaran hukum, semakin kreatif itu si advokat itu. Dia bisa melihat hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ya, karena dia kokoh dan punya logika hukum yang kuat. Jadi kalau advokat yang punya logika hukum yang kuat, dia bisa langsung melihat bahwa reasoning si lawan sampai pada kesimpulan tertentu itu salah. Artinya argumen lawan salah, tidak logis secara hukum, tidak masuk akal secara hukum. Itu bisa juga terjadi, ya. Dan disitulah kreativitas kemudian muncul. Jadi mau IREC, mau KRARK, mau apapun itu, kalau memang argumen Anda sudah tidak logis, roboh kan argumennya. Dan ketika kita bicara argumen, kita bicara metode silogisme hukum, metode deduktif, metode induktif. Tapi kalau kita bicara logika hukum dalam konteks hukum, kan pasti deduktif tuh. Dari apa premis mayor, hukumnya bagaimana, premis minor, faktanya bagaimana, lalu kesimpulan. Harus selaras tuh kan, mayor, minor, kesimpulan. Harus selaras, harus lurus kan, makanya itu berpikir lurus, menyimpulkan secara lurus, sesuai dengan kaidah-kaidah logika. Nah, kalau ada yang salah, mayornya salah, kesimpulan salah. Minornya salah, kesimpulan salah. Jadi bisa langsung dipatahkan tuh argumen lawan, ya. Argumennya A, ternyata mayornya salah, dipatahkan, kesimpulan Anda salah. Atau argumen B, premis minor yang salah, kita patahkan, kesimpulan Anda salah kalau begitu. Atau dia bilang, benar nih, mayor, minor, kesimpulan benar, lurus pemikirannya.
tapi kita bisa menyajikan argumen lain yang lebih kuat dari argumen dia. Nah, itu tiga hal untuk membantah argumen lawan menurut Cicero itu. Seingat saya baca Cicero. Dia ahli pidato dan dia ahli hukum zaman Romawi. Dia bilang entah robohkan premis mayor, dia salah menyimpulkan karena salah premis mayor atau karena salah premis minor, atau Anda menyajikan argumen lain karena argumen dia benar semua, premis mayor minor kesimpulan lurus, kita tampilkan argumen lain yang lebih kuat dari argumen dia. Ya, jadi itu juga. Jadi ujung-ujungnya ke situ. Ya, metode ini membantu kita terarah. Ya, tapi penalaran itu yang kuat, harus kuat. Itu yang harus dilatih. Itu apa yang saya sampaikan pagi ini. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kita mungkin kemudian bisa tanya jawab. Nah, saya bisa tunjukkan ini sumbernya ya, daftar pustaka. Kalian juga bisa cari, sebetulnya kalian bisa baca-baca sendiri juga mengenai IREC dan CRARC dan metode-metode lain yang saya cerita tadi yang kita nggak bahas pagi ini.